Halo, kembali lagi di channel Rudi Iskia. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di request oleh salah satu viewer adalah Smart Friend dengan kode saham FREN, bisa dibaca Friend. Nah, ini websitenya ya, websitenya smartfriend.com. Di websitenya kita bisa lihat laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman aksi koperasi, dan lain-lain. Ini halaman tentang kami-nya ya. Dan ini Smart Friend tentu saja kalian sudah tahu ini dimiliki oleh Sinarmas. Jadi pengendalinya kemungkinan besar adalah grupnya Sinarmas. Karena mereka sudah ini ya, sudah mengklaim di grup kendalikan oleh grup Sinarmas. Nah, ini juga nih halaman websitenya Sinarmas. Dan sini ada smartfriend.com. Jadi Smartfriend dikendalikan oleh Sinarmas. Oke, kita langsung lihat ininya profil singkatnya ya. Nah, ini jajaran komisarisnya. Kalau kalian ada yang mau cari tahu rekam jejak mereka, tinggal ketik nama mereka, spasi skandal, lalu search di Google. Kalau kalian mau cari tahu ya. Ini untuk skandal lumayan penting karena perusahaan itu dipengaruhi oleh keputusan manajemen. Jadi kalau perusahaan mau ngaco atau mau benar itu tergantung manajemen. Terutama di bagian presiden direkturnya. Nah, Mirza ini bacanya gimana? Agak susah ya, Pak Merza aja kali ya, Pak Merza Pak Mirza Fakis kali ya. Pak Mirza Fakis, kita kalau mau lihat rekam jejaknya tinggal ketik di Google ya, di Google search. Pak Mirza Fakis ini punya eh, rekam jejak yang baik atau yang buruk. Ini susunan direksi per 12 Juli 2022. Oh, ini lumayan baru ya, sebulan yang lalu mungkin, sebulan lebih. Nah, ini struktur korporasi per Desember 2021, lama ya. Nanti kita lihat update-nya itu di halaman IDX. Jadi ini banyak PT, mungkin PT-PT ini miliknya ini kali ya, Sinarmas juga kali ya. Banyak loh ini, PT Global Nusa Data, Wahana Inti Nusantara, Bali Media Telekomunikasi, Dian Swastika, Sentosa Tbk. Masyarakat sekitar 28%. Nanti kita lihat update-annya. Ini anak-anak usahanya. Jadi kita lihat update-nya. Paling segitu aja sih kalau soal website Smart Friend atau Saham Friend ini. Jadi mereka melayani internet itu untuk B2C, personal, dan juga B2B. Jadi layanan internet untuk orang pribadi dan layanan internet untuk perusahaan. Nah, ini ada bisnis nih di sini. Kalian kalau mau cari tahu detail, klik aja di sini. Kurang lebih pasti mereka melayani seputar cloud, internet, uh, dan sistem mungkin ya, IT ya, untuk di bisnis. Nanti kalian bisa cek sendiri, tinggal diklik aja. Aku akan singkat, kita langsung lompat ke bagian halaman IDX-nya ya, detail profil perusahaan tercatat. Mereka IPO 2006. Jadi mereka jualan internet ya. Ini direktur komisaris hampir sama lah ya, masih sama. Pak Mirza Fakis, penanggung jawab utamanya, presiden direkturnya. Nah, pemegang sahamnya Global Nusa Data, Wahana Inti Nusantara. Nah, ini Sinarmas PT yang mana? Yang ini nih, DSSA, Dian Swastika Sentosa. Jadi Sinarmas ini ya, ini nih PT Dian Swastika Sentosa ini. Nah, ini Dian Swastika Sentosa. Kalau PT-PT yang lain nanti kalian bisa cari dengan cara search di Google ya. Ini apakah dari grup Sinarmas atau bukan gitu kan. Kemungkinan ini pasti dikendalikan oleh Sinarmas ya. Karena grupnya Sinarmas itu terlalu banyak. Nah, ini anak usahanya ada dua ya justru ya, yang terbarunya. Distribusi Sentra Jaya dan Smart Telecom. Ya paling singkat gitu aja. Nah, ini masyarakatnya 34% dan mereka masih bisa menggalang right issue. Beberapa tahun terakhir memang mereka menambah modal untuk memperbaiki kinerja mereka, untuk menambah pendapatan. Jadi masih bisa selama belum 49%, batas atasnya masih bisa. Gitu. Tergantung pengendalinya mau lepas kendali atau tidak. Gitu. Oke, lanjut ke halaman laporan keuangan. Nah, ini bagian aset ya. Aset lancar, kita lihat aset lancarnya itu paling banyak di bagian apa. Ini disajikan dalam rupiah
Berarti ini 321 miliar. Uang cashnya, piutang, total-total. Ini 56 tambah 159 berarti sekitar 210 ya, 210 miliar. Berarti total tambah ini berarti 531 miliar. Persetiaan nggak ada ya, karena mereka bukan jual barang, mereka jual data ya, data internet. 50 berarti 530 miliar. Aku bulatin 530 miliar untuk uang lancarnya. Biaya bayar di muka enggak ya. Yang bukan sifatnya untuk bayar. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka. Wow. Ya, utang pajaknya kecil. Akrualnya tinggi 2T. Utang usaha 3T. Wah, ini tinggi sekali ya. Wah, ini tinggi banget sih utang-utangnya ini. Akrual ini adalah, kita cek nomor 18 ya. Akrual itu maksudnya apa? 18 mana nomor 18? Oh, ini ke bawah lagi. 18 akrual itu apa? Akrual. Nah, ini dia akrual. Ini dia. Biaya operasional, pembelian aset tetap, sewa, penggunaan frekuensi, pembelian persediaan. Total 2,2 T. Wah, ini buat biaya wajib sih, nggak boleh hilang. Kalau ini hilang, mereka nggak bisa beroperasional. Jadi utang paling besar itu ya ini. Jangka pendeknya ya operasionalnya mereka. Ya, jadi ini mereka mengalami ini ya, kesulitan dalam hal utang ya. Aset mereka hanya 500 miliar yang bisa di-cash-kan ya. Kan cash dan piutang. Kan mereka jual jasa internet kan, jadi cuma dua ini alur cash-nya ini. Jadi sekitar 500 miliar, sementara utang mereka itu yang operasional itu lumayan besar. Ini 1 poin aja lumayan besar nih, 3T. Dan akrual ini operasional ya, akrual ini 2T, jadi nggak cukup uang cash mereka. Jadi bisa dikatakan utang mereka cukup tinggi resikonya. Jadi hati-hati aja. Nah, ini jumlah aset lancarnya aja 1,5 T masih kalah jauh dengan jumlah utang jangka pendek mereka. Jumlah jangka pendek itu atau liabilitas lancar itu di bawah 1 tahun. Jadi semua yang sebutannya jumlah liabilitas lancar atau liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek itu di bawah 1 tahun. Jadi 1 tahun ini harus lunas nih 10T dengan dibayar 1,5 T. Bahkan uang cash yang benar-benar bisa di cash ini nih ya sekitar 500 miliar. Wah, ini nggak cukup. Ya, ini risiko cukup tinggi ya. Bukan cukup lagi, ini risikonya tinggi untuk dari sisi utang. Oke, kita masuk ke bagian perbandingan ini ya. Oh my god. Utang jangka panjangan pun juga lumayan besar ya. 18T lah ya. Total 21T. Jadi jumlah utang mereka itu 31T. Sementara ini modal utang ya, modal utang mereka 31T, modal ekuitas mereka cuma 12T. Jadi resiko mereka tinggi untuk dari sisi utang. Jadi mereka memang kenapa rajin red issue ya, mungkin salah satunya untuk bayar utang kali ya. Lanjut ke pendapatan usaha atau laporan laba rugi ya. Nah, ini yang paling baru ini 31 Juni atau kuartal kedua, 6 bulan ya. Jadi kuartal 2 itu masuknya 6 bulan. Bukan 3 bulan dari April ke Juni, bukan itu, tapi dari Januari sampai ke Juni. Pendapatan usaha naik ya, jadi ada perbaikan kinerja itu yang aku bilang. Ya ini cukup baik dan nambahnya juga lumayan banyak dari sisi permintaan ya. Apakah ini harga naik atau dari volume pelanggan yang bertambah? Nanti kita cek cari tahu. Kenapa pendapatan usahanya meningkat, apakah dari volume atau harga yang naik. Naiknya juga lumayan banyak ya, di atas 10%, dari 4,9T menjadi 5,4T. Dan menariknya, karena ini bisnis data, jadi tidak perlu
bahan baku atau bahan material, nggak perlu. Jadi ini biayanya fix atau cost-nya itu fix. Mungkin kalau misalnya mereka mau menambah pelanggan ya mau tambah tower mau nggak mau ya. Jadi ini akan bertambahnya itu lumayan kecil ya, nggak signifikan jauh. Karena untuk satu menara mungkin butuh bisa menjangkau jutaan atau ratusan ribu, aku nggak tahu ya Pak, 10 juta nggak tahu, nanti kalian bisa cari tahu sendiri, satu menara itu bisa menjangkau berapa banyak orang. Ya mungkin ini cuma nambah biayanya itu sekitar 200 atau 300 miliaran ya, 300 miliar. Baru pendapatan usaha mereka meningkatnya lumayan tajam, sekitar mungkin triliunan ya. Enggak ya, ratusan miliar juga sih. Mungkin sekitar 500 miliar ya. Di atas 10% lah ya. Oke, dari 200 miliar mereka tambah 500-an miliar gitu. Nah, dipotong biaya. Nah, ini dah laba rugi periode berjalan. Ini nggak ada apa ya namanya ya, hal-hal yang mereka jual aset gitu-gitu, nggak ada ya. Ini murni dari pendapatannya yang naik melebihi semua biaya, akhirnya mereka menghasilkan laba. Yang dimana di tahun lalu itu mereka rugi 451 miliar, di tahun ini mereka jadi plus 54 miliar. Bagus, laporan laba ruginya ada pertumbuhan omset sekitar 10%. Kalau bisa bertumbuh lagi, ini bagus banget bagi pemegang sahamnya ya. Gitu. Kita langsung ke bagian ini, arus kas. Arus kasnya positif ya. Ini kalau suatu perusahaan, kalau kalian mau lihat ada perbaikan atau tidak, lihatnya di arus kas. Jadi meskipun ini rugi, ya laporan laba ruginya ini rugi, tapi kalau misalnya arus kasnya positif, itu berarti ada tanda perbaikan, benar-benar tanda perbaikan. Dan ternyata arus kas yang masuk lebih tebal karena omset yang masuk tebal sekali ya. Nah ini omsetnya ya yang masuk. Nah ini penerimaan kas dari pelanggan 5,3 triliun, sementara bayar karyawan segini, kepada pemasok segini, bahkan pemasoknya itu berkurang. Gitu, jadi operasional cash-nya positif, bagus. Ini benar-benar mereka sedang ada perbaikan. Kalau dilanjutkan terus, bisa lebih baik lagi. Di sini ada hasil penjualan aset tetap kecil nilainya. Penerimaan dari fasilitas pinjaman 100 miliar ya kecil, jadi nggak begitu banyak. Bagus lah ya. Jadi utang mereka udah cukup tinggi ya, sehingga mengakibatkan risiko utang mereka tinggi. Jadi ya nggak usah pinjam lagi lah ya, right issue lagi aja mungkin, atau mungkin Sinarmas bisa suntik lagi dana. Jadi dari laporan keuangan kuartal 2 mereka ini cukup oke dari sisi laporan laba rugi. Tapi bahayanya mereka utangnya cukup tinggi. Utangnya mereka itu total 31 T. Sementara aset lancar mereka itu sekitar 500 miliar. Jadi resikonya tinggi sekali itu. Ya, semoga saja pendapatan usahanya bisa terus bertumbuh ya, karena biayanya hampir fix. Jadi ini bisa menambah cuan bagi atau mungkin bisa membuat smartphone ini lebih bergeraknya lebih leluasa karena uang cash yang masuk ya. Gitu. Oke, good. Kuartal 2-nya bagus dari sisi laporan laba rugi dengan resiko tinggi dari sisi utang. Kita masuk ke bagian highlight. Nah, ini dia. Friend, bisnis data ya, bisnis internet data. Mereka mengalami kerugian terus-menerus selama hampir 10 tahun ya. Mungkin sudah 10 tahun kali ya. Ya, anggapnya 10 tahun lah ya. Rugi terus. Tapi ruginya mengecil nih ya. Dari 2018 ke 2019 ruginya mengecil. Mungkin pengguna internet mulai makin banyak kali ya. Minus 3T, minus 2T, minus 1T, minus 400 miliar. Wah, mengecil. Ini berarti ada tanda perbaikan. Dan sini kelihatan tanda perbaikannya dari 2018 ya. Nah, ini dari arus kasnya minus.
positif 100 miliar, positif 1,4 T, positif 2,8 T, positif 2,4 T. Ini belum kuartal 3 dan kuartal 4 loh. Kalau sudah masuk kuartal 3 dan 4 mungkin ini minusnya, plusnya itu mungkin bisa masuk 4 nih, 4 T mungkin ya. Uang cash 3 sampai 4 T. Kita tunggu aja di laporan keuangan kuartal 3 dan kuartal 4. Ini benar-benar ada perbaikan kinerja pas dari 2018 sampai ke 2019. Nah, ini ada penurunan kerugian. Ini ada maksudnya arus kas yang mulai positif. Dan ini sudah mulai laba bersih. Pertumbuhan ekuitas, kenapa kok rugi? Harusnya kan rugi mengurangi ekuitas. Kok malah bertambah? Nah, karena ini ada suntikan dari red issue. Makanya penting sekali kalau perusahaan IPO itu jangan banyak-banyak share ke masyarakat. Dikit aja lah, misalnya maksimal 20% gitu kan ya. Nanti sisa-sisanya nanti bisa mereka lakukan right issue. Sampai paling mentok ke masyarakat 49% lah. Jangan lebih dari itu. Karena biar perusahaan tetap mengendalikan perusahaannya sendiri. Jadi right issue, ekuitas bertambah bukan karena laba bersih. Laba bersih itu sebenarnya mengurangi ekuitas, tapi kenapa ekuitasnya naik? Ya karena right issue. Ya dari 9T naik ke 12T. Nah, terus ini laba nih. Akhirnya ekuitasnya bertambah. Laba, maksudnya bukan laba ya, arus kas masuk, ekuitas bertambah. Ada arus kas masuk, ekuitas naik. Ditambah ya right issue ya, lebih tepatnya ya. Hitungannya sih dari sini sebenarnya, bukan dari arus kas. Hitungannya dari laba bersih, sorry. Jadi dari habis suntik right issue, tambah modal di sini ya. Sini ada tambah modal. Terus turun lagi karena negatif. Mungkin ada pinjaman bank ya. Sepertinya ada pinjaman bank, kenapa bisa positif. Baru right issue lagi, naik lagi dari segini. Jadi ekuitas nggak mungkin kemana-mana. Ekuitas akan tetap stay di angka 12 triliun kemungkinan. Kalau misalnya mereka melakukan suntikan dana lagi, tadi kan ada berita terbaru itu, ini harga saham Alibaba masuk smartfren begini jejak. Nah, berarti kalau misalnya Alibaba suntik lagi, ini ekuitas akan bertambah lagi nih. Gitu. Jadi kerugian akan mengurangi ekuitas, tapi ekuitas naik. Jadi misalnya kalau kalian lihat ada laba bersih yang bukan, maksudnya kalau ada yang kerugian atau rugi lah ya, jangan laba bersih ya, rugi atau rugi. Nah, kalau misalnya ini rugi, sebenarnya ini kerugian mengurangi ekuitas, tapi kok ini rugi tapi ininya naik. Ini ya. Ya, karena mereka suntik modal. Di sini mungkin ada Sinarmas suntik modal, nggak tahu lah, ini meskipun ini minus, harusnya ini sih minus juga, berkurang. Ini suntik modal, jadi mereka suntik modal terus menerus nih. Sinarmas grupnya suntik modal terus, entah kenapa ya. Sinarmas rajin banget suntik modal ke sini. Dan akhirnya suntik modal mereka berbuah manis. Gitu. Jadi hal tahunan mereka ya dari sisi omset lah ya. Dari omset mereka meningkat terus, omsetnya bagus. Kalau semakin besar modal mereka, mungkin makin bagus kali ya, kinerjanya bisa lebih baik lagi. Jadi keterbatasan mereka memang omsetnya kecil tapi biayanya besar, akhirnya mereka minus. Jadi cara untuk menutup biaya-biaya yang besar tersebut, mereka harus memperbesar dari sisi omset. Dan kebetulan karena mereka bisnis data internet nggak butuh bahan material atau bahan bahan pokok atau bahan raw material lah gitulah ya. Jadi mereka pasti cost-nya itu lumayan fix, mereka hanya tambah menara aja gitu. Oke lah ya, highlight tampaknya mereka akan mengalami perbaikan kinerja dan sudah terlihat dari kuartal 2. Namun kita harus tunggu benar-benar perbaikan atau enggak, tunggu kuartal 3 sama kuartal 4-nya. Jadi kalau mau masuk saham friend ya, tunggu di kuartal 4-nya dipublish.
positif atau enggak, jangan-jangan di kuartal 3 dan kuartal 4 mereka minus kan gitu kan, jadinya kita berharap malah minus begitu. Jadi tunggu saja sampai kuartal 4-nya plus atau minus. Kalau plus, nah berarti chance untuk kita mau masuk atau enggak lebih besar gitu ya. Jadi kalau misalnya kuartal 4-nya bagus boleh masuk, tapi jangan banyak-banyak karena siapa tahu tahun ini bagus, tahun depan jelek. Nah gitu. Mungkin satu lot kali ya masuknya ya. Kalau aku sih relanya satu lot untuk friend. Nggak tahu yang kalian ya. Karena gini, mereka punya histori yang buruk. Nah, tapi karena ada perbaikan kinerja ya, ya bolehlah masuk sedikit gitu. Terserah, sedikit itu bagi kalian pasti relatif ya. Mungkin ada yang bagi kalian 1M itu sedikit ya boleh masuk 1M. Kalau misalnya ada yang kalian anggap 100 juta sedikit ya mungkin kalian boleh masuk 100 juta gitu kan. Yang setiap orang itu sedikitnya beda-beda. Kalau aku sih sedikitnya satu lot gitu kan. Ya paling aku masuk friend satu lot lah kalau bisa kuartal 4 mereka bagus. Gitu. Nah, ini valuasinya ya di harga 95 yang angkanya kecil, bukan murah ya, angkanya kecil. Jadi murah dengan angka kecil itu beda. Ini angkanya kecil, harganya 95. Tapi apakah murah? Tentu saja untuk posisi keadaan uang mereka di tahun 2022 di kuartal 2, mereka mahal. Per-nya aja sampai 269 kali. Padahal per kesukaanku adalah 10 kali. Berarti ini harus dikali 26 kali nih. Berarti mahalnya itu sekitar 26 kali. Dan PVBR wajarku 2 kali. Nah, ini versi aku ya, bukan versi orang lain. Ini cukup tinggi. Ini PR-nya ini PR itu bisa kita ibaratkan balik modalnya berapa tahun. Kalau misalnya PR-nya 10 kali, artinya balik modal 10 tahun gitu ya. Karena perbandingannya itu laba bersih berbanding dengan harga saham. Nah, ini butuh 269 tahun. Jadi kalau misalnya ini sudah di setahun kan ya. Ini PE rasio setahun, ini PVBR setahun. Jadi kalau misalnya mereka angkanya segini, maksudnya pendapatan kuartal 3 dan 4 memang 54 juga ya berarti sampai akhir tahun jadi total 100 ya berarti ya per mereka segini gitu kan. Apakah ini bisa menjadi murah? Ini bisa menjadi murah jika omset mereka itu 200 T. Nah, jangan di sini kan jangan terlalu lompat lah ya, mungkin 40 T kali ya. Ketika mereka punya omset 40 T, mungkin laba bersih mereka bisa lompat jadi 400 miliar misalkan. 400 miliar. Contoh gitu kan. Ini bagus artinya. Nanti ini bisa jadi murah, EPS-nya nanti naik nih, EPS naik. Jika ininya tinggi, laba bersihnya naik, EPS naik, ini akan turun. Dua ini akan turun dan jadi murah. Tapi untuk di posisi saat ini harga mereka mahal. Mahal banget. Valuasi mereka mahal banget untuk saat ini ya. Nah, bagaimana kinerja mereka di tahun-tahun berikutnya? Kemungkinan bisa jalan pelan atau jalan kencang. Kalau misalnya jalannya pelan, berarti tetap ini hitungannya mahal juga. Karena PR-nya sampai 200 kali dan PVBR-nya itu di atas 2 kali. 2,32 kali. Jadi secara valuasi saat ini mahal ya. Dan kita nggak tahu nih ke depannya ini akan konsisten negatif atau maksudnya konsisten positif ya, perbaikan kinerjanya positif atau jangan-jangan negatif lagi. Nah, kalau misalnya back historical mereka ini laba terus, tetap kalau historical mereka laba terus, ini bisa jadi murah. Karena nanti PR-nya tergerus oleh peningkatan laba bersihnya. Begitu. Jadi secara valuasi mereka mahal banget. Gitu. Jadi apakah masuk? Kalau aku sih enggak. Karena ini mahal banget. Ini butuh 200 tahun ya untuk balik modal. Udah jangan. Berarti untuk invest kemungkinan masuk dikit aja. Kalau aku sih berani ruginya itu cuma satu lot ya. Nggak tahu teman-teman yang lain mungkin berani ruginya itu ada yang 1 slot, 1000 lot, 10.000 lot. Ya, beda orang beda inilah ya.
Kalau aku sih berani masuk friend 1 lot aja, tapi itu pun lihat kuartal 4-nya mereka dipublish. Apakah tetap konsisten positif atau enggak? Kalau positif, tahun depan kemungkinan besar bisa positif juga. Dan ini bisa berkurang sedikit demi sedikit nanti. 200 tahun ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Kalau udah sampai mencapai 400M laba bersihnya, ini berkurang banyak sekali ini. Oke, lanjut ke data berikutnya, presentasi mereka. Public Expose itu 28 Desember 2021, tahun lalu ya. Mungkin kita akan lihat bagian pentingnya aja. Nah, smartphone mereka 40K BTS, 32 juta customer, 4G ya, 200 kota. Ini right isunya 2021 ya. Ada warannya juga. Ya, mereka dapat duit dari right issue pokoknya dan warannya juga. Mereka dapat 2. Strategi investment in Moratel, supporting 5G expansion. Ini sayang banget nih bahasa Inggris. PT Mora Telematika Indonesia, largest fiber optic company in Indonesia. Jadi ownership 20% ya. Oke, 5.000 enterprise customer. Jadi customer mereka itu perusahaan juga, bukan untuk orang pribadi. Bukan hanya untuk orang pribadi saja, tapi mereka untuk perusahaan juga. Enhancing the digital experience. So, ini everything in one app. Bisa top up, check balance, buy SIM, dan lain-lain. Ini many payment option juga ada nih. Gamified experience. Oke. Financial performance. Jadi kita udah lihat, kita lewatin aja. Thank you for the love and win in 2021. SWA Award. Best Affordable Package, Gokil Max. Most Engaging Campaign, Rezeki Now. Ini penghargaan ya. Ini penghargaannya banyak banget. Thank you, gitu aja sih. Presentasi mereka lebih ke apa namanya ya? Presentasi kinerja masa lalu lah. Tidak ada presentasi apa namanya? Rencana ke depan. Kurang menarik lah ya. Karena nggak ada strategi ke depannya bagaimana. Oke, kita lihat ke tanya jawab. Ini tanya jawab ya. Zoom meeting. Tanya jawabnya. Ini pesertanya 54 yang ikut. Banyak juga ya, berarti masih banyak orang yang berharap bahwa Friend ini akan mengalami perbaikan kinerja dan mereka berharap sahamnya bisa melompat tinggi. Tapi kalau lihat dari polanya sih, pola dari ini ya, semoga bisa bertambah lumayan banyak dari sisi omset. Tapi kalau misalnya tambahnya pelan ya, harga sahamnya juga naiknya pelan gitu. Apalagi ini kemahalan kan. Jadi naiknya makin pelan ini gitu. Semakin mahal, semakin pelan naiknya. Oke, ini mohon informasinya atas isu merger dengan Excel. Apakah benar rumor bahwa Alibaba akan masuk Friend? Apakah Friend menargetkan menjadi 2 besar pemain di telekomunikasi dan teknologi? Ya, ini Telkomsel itu ya lawannya Excel. Smartfren itu kayak anak bawang lah gitu istilahnya. Jadi jawabannya, sehubungan dengan pemberitaan rencana merger perseroan dengan Excel maupun pemberitaan terkait Alibaba, dapat disampaikan bahwa pada dasarnya Smartfren siap untuk melakukan diskusi dengan siapapun yang sama-sama memiliki visi untuk memajukan telekomunikasi Indonesia. Sebagai perusahaan yang masih berkembang, Smartfren memerlukan dukungan. Ini mereka ngejawab iya apa enggak ya, berarti enggak. Kalau mereka ngejawab iya, artinya enggak. Simple, berarti tidak. Nomor 2, ini benar gak ya? Smartfren tentu saja memiliki cita-cita untuk menjadi pemain terdepan. Namun mengenai kapan hal itu akan tercapai dengan cara apapun tujuan itu capai masih merupakan opsi-opsi yang terbuka. Berarti ini nggak menjawab, berarti artinya enggak. Pertanyaan dari Bapak Pandu Bisnis Indonesia. Bagaimana target top line serta bottom line tahun depan? Nah, ini dua ngomongin tahun ini ya. Ini kan soalnya presentasinya tahun lalu. Strategi persoalan seperti apa? Nah, ini ada pertanyaan strategi. Apakah Friend mempertimbangkan opsi merger untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun mendatang?
kenapa alasannya, dan bagaimana upayanya. Secara historis, pendapatan usaha Smartfren tumbuh double digit. Ya, ini mereka tumbuhnya lumayan kencang ya. Kencang sih. Di atas 10%. Sedangkan untuk bottom line itu laba bersih ya. Top line itu omset. Secara historis juga dapat dilihat bahwa kerugian Smartfren semakin mengecil. Benar ya, mengecil, dan akhirnya laba di kuartal 2. Operating income Smartfren telah tercatat positif. Yang penting aku bilang tadi, kalau mau ciri-ciri perbaikan itu lihatnya di arus kas. Kalau udah positif ya, meskipun laba bersihnya minus, ininya udah positif, wah ini udah pasti 100% perbaikan kinerja selama ininya positif. Maka jika perusahaan mengalami pertumbuhan berdasarkan pandangan manajemen, karena operasi expense perusahaan telekomunikasi 75% terdiri dari komponen biaya tetap, maka jika perusahaan mengalami pertumbuhan pada jumlah pelanggan dan pendapatan, maka secara otomatis margin EBITDA bottom line akan bertumbuh bagus. Seperti yang aku bilang tadi, mereka dorongannya dari sisi omset, karena fix biaya mereka itu hampir mendekati fix. Jadi kalaupun naik, mereka naiknya sedikit. Jadi kalau ini naiknya kencang, ini bisa mungkin bukan 400M, mungkin bisa 30T. Karena biaya yang fix tadi, yang naiknya pelan-pelan sekali. Biayanya naiknya pelan. Nah, jadi ini tinggal tunggu waktu, ini mereka harus dorong dari sisi omset. Karena biaya mereka itu lumayan fix lah ya. Komponen biaya tetap ya, komponen biaya tetap. Nah, jadi bottom line pasti akan lompat tinggi kalau omset mereka tinggi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, merger merupakan salah satu opsi jika ini yang bilang yang enggak ya. Belum lah ya, antara belum atau enggak. Kok dari 1 nomor 3 nggak apa-apa lah. Pertanyaan dari Bapak Sigit Pujiarto. Apakah Smartfren akan menambah porsi kepemilikan di saham Moratel menjadi mayoritas lebih dari 50%? Pembangunan data center dengan G42 kapan dimulai? Apabila kolaborasi telah berjalan saat ini merupakan kolaborasi yang positif, maka tidak ada salahnya untuk diperbesar, namun perlu pertimbangan mengenai saat tepat untuk memperbesar kepemilikan saham Smartfren di Moratel, dan juga apabila seluruh pemegang saham lain di Moratel menyepakati akan hal tersebut. Oke, ini tergantung ini juga ya, sepakat apa enggak. Pembangunan ya, data center dengan G42 saat ini MOU sedang ditindaklanjuti dengan penyusunan perencanaan yang lebih komplit dan komprehensif. Diharapkan seluruh perencanaan akan dimulai segera, dan diharapkan pembangunan data center pertama sudah bisa dimulai pada tahun 2022. Ada nggak sih beritanya? Nggak ada kan? Nggak ada deh. Ini beritanya ya. FIFA Pressman Frankie Wijaya Sinarmas disebut pembeli strategis. Oke. Ya, ini kayaknya Sinarmas akan menguasai Friends seutuhnya. Ini berita terbaru. Ini halaman 1 aja, ini yang paling baru, paling lama 2 bulan. Ini terlalu banyak berita di Friends ya. Jadi media ini lumayan ramai lah ya, memberitakan tentang Friends. Bapak Rinaldi Tama melihat masih adanya tantangan dan perluasan peningkatan kualitas network di Indonesia, internet lambat misalnya. Bagaimana Friends mengatasi hal tersebut? Pertanyaan nomor 2, apakah Friends saat ini sudah ada network di Indonesia Timur, dan apakah ada rencana ekspansi berikutnya di wilayah tersebut? Tantangan yang besar bukan dari segi investasi, namun juga tantangan secara teknis, baik dari segi lokasi, perizinan, material, dan sumber daya lain. Untuk itu, Smartfren banyak melakukan kolaborasi dengan partner yang ahli di bidangnya masing-masing, pemangjuan jaringan, sama dengan penyelenggaraan jaringan fiber optik, misalnya Moratel, dan perusahaan penyelenggara jaringan lainnya. Begitupun kebutuhan lainnya. Jadi mereka lakukan kolaborasi ya, untuk meningkatkan kualitas jaringan. Jadi, ya itulah strategi mereka ya, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas jaringan. Pengembangan jaringan, tadi kan pertanyaannya apakah di timur sudah ada atau belum ya.
Smartphone masih membutuhkan tambahan spektrum frekuensi agar perluasan jaringan dapat lebih cepat dan efisien. Mereka butuh ini alat baru lagi. Dan terjadi ketimpangan dalam alokasi frekuensi. Lokasi timur yang dicapai smartphone adalah Sulawesi Utara. Untuk memperluas jaringan lebih jauh lagi, mempertingkatkan posisi dan kondisi smartphone saat ini, investasi jaringan yang dilakukan harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Takutnya kalau mereka investasi, jadi nggak ada berguna, jadi nggak ada yang pakai, jadi rugi mereka. Jadi benar, mereka harus hitung-hitung. Smartphone saat ini tengah memperluas jaringan. Apalagi aset mereka itu utang yang paling banyak. Dan mereka itu kekurangan modal sebenarnya. Kalau mau ekspansi ya, tunggu mereka mungkin untung dulu kali ya. Tunggu untung, lumayan banyak baru mereka ekspansi gitu. Apa yang dimaksud dengan strategi perseroan bertajuk Beyond Telco? Apa saja yang sudah dicapai perseroan dalam mencapai strategi Beyond Telco? Dalam 5 tahun belakangan ini, di mana layanan telepon dan SMS mulai mengalami penurunan dan digantikan oleh layanan data. Untuk itu, perlu dicari solusi yang lebih dari layanan telekomunikasi tradisional. Hal yang pertama adalah meningkatkan pendapatan dari layanan data, yang merupakan strategi yang sejak awal sudah diterapkan oleh smartphone, kemudian layanan OTT yang mendampingi layanan data seperti layanan video, musik, dan lain-lainnya, agar smartphone tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan tradisional. Oke, bagus. ARPU perseroan dari tahun 2018 yang sebesar 42.200 mengalami penurunan sebesar 35%. Ya. Apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Apakah ini ada kaitannya dengan peningkatan subscriber? Salah satu penyebab penurunannya ARPU adalah faktor pelanggan, di mana smartphone tidak hanya menyasar pelanggan dari segmen atas, namun juga pelanggan segmen menengah dan bawah. Selain itu, seperti diketahui kita semua, jadi penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Oke. Penurunannya itu dari tahun 2018 ya? Dari 2018 loh. Kalau misalnya jaringannya lemot, ya orang akan lepas operator ini. Bagaimana rencana pengembangan smartphone ke depannya? Yang penting sih jaringannya harus kuat. Joint venture dengan grup Alibaba. Bagaimana ya impact-nya ya? Untuk pengembangan ke depan, smartphone akan terus mengembangkan layanan telekomunikasi, diantaranya layanan 5G, yang diharapkan dimulai tahun 2022. Tapi di tahun ini nggak ada berita tentang apa-apa ya tentang friend. Mungkin teman-teman yang punya smartphone boleh komen apakah memang ada 5G atau enggak. Berikutnya, sejalan dengan strategi Beyond Telco, smartphone akan terus mengembangkan layanan melalui kolaborasi dengan partner lokal maupun global untuk mengembangkan bisnis digital. Dan gitu aja pertanyaan mereka. Yang Alibaba nggak dijawab artinya enggak ya. Oke, poin pentingnya nggak ada sih. Mereka masih berjuang untuk tambah sinyal di daerah-daerah yang belum terjangkau, dan mereka masih mendorong bagaimana caranya agar orang pakai smartphone gitu aja kali ya. Ya itu sih strategi mereka, harusnya sih mereka lebih fokus untuk saat ini ya. Mereka harusnya lebih fokus ke marketing dan salesnya mereka. Bagaimana cara para pelanggan ini bertambah banyak gitu. Ya salah satunya memang sinyal harus kuat agar pelanggan mau beli produk dari smartphone ini. Nah, ini historical harga dari Friend semenjak mereka IPO itu di 2006 ya. Kita lihat mereka IPO di 2006. Dan inilah harganya. Harganya mereka itu pernah di sekitar 2000-an. 2000-an ya, 2400. Sekarang jadinya 90. Ya, karena inilah ya, kerugian-kerugian yang mereka hadapi. Dan mungkin mereka dulu untungnya itu di SMS. Ada pulsa yang harus diisi, jadi mereka untung. Tapi semenjak pulsa menurun dan orang mau pakai internet ya, atau jangan-jangan mereka IPO itu di harga mahal, jadi turun terus. Jadi ya begitulah ya. Untuk kinerja 5 tahunan, ya mereka sempat terbang tinggi lah ya di tahun 2019. Karena mungkin ada isu perbaikan kinerja. Karena perbaikan kinerja ini mereka di tahun 2018 sampai 19 dan arus kasnya positif. Jadi karena ada arus kas yang positif ini,
terus ini kerugiannya berkurang, maka harga sahamnya lompat. Mereka pikir akan ada perbaikan kinerja sampai tahun-tahun berikutnya yang signifikan tinggi gitu kan, tapi ternyata masih rugi di 2020. Oh, nggak kena pandemi ternyata. Dihajar pandemi ya akhirnya harga sahamnya drop, dihajar pandemi 2 tahun. Tapi sepertinya ini sudah mulai naik ya. Sudah mulai naik kembali mungkin mereka akan naik ke sekitar 150-an lagi. Kalau kinerja mereka di tahun depan positif, mungkin mereka bisa naik sampai 200. Ya 200-an lah kalau mereka bisa positif di kuartal 1 tahun depan. Kalau positif ya. Gitu. Lalu dividen mereka nggak pernah bagi karena mereka kekurangan uang. Mereka masih banyak utang, jadi mereka nggak akan bagi dividen. Ini berita-berita paling terakhir mereka ya. Mereka lagi sedang memperkuat modal. Nah, ini dia saya suka Nosa pemegang Smartfren ya, dan mereka mau lepas untuk dikasih ke investor lain lebih tepatnya. Mereka jual pasti ke investor lain. Kala itu usaha friend PT SF Digital Commerce menandatangani joint venture dalam rangka pembentukan PT Nuri Gaya Cita dengan Honesty Digital Singapura FDSL. Oke. Ini ya sudah ada ya kolaborasi Sinarmas dengan Alibaba. Sudah ada dari 2021. Jadi apakah mereka memperbanyak kerjasama, kita nggak tahu, tunggu beritanya di Kontan ya, apakah ada berita baru atau tidak. Oke sih, itu aja analisanya. Kita langsung masuk ke kesimpulannya. Kalau misalnya mereka kinerjanya membaik selama 5 tahun mendatang, jangan 5 tahun mendatang lah ya, kita 3 tahun lah ya, 2022 sampai 3 tahun berarti 2004 ya. Ini laba bersih positif, kalian ya mungkin kalian sekarang masuk aja. Nanti ini lama-lama akan tipis ketika laba bersih mereka itu sampai triliunan. Ini langsung mungkin menjadi 10 kali mungkin. Atau mungkin menjadi 5 kali. Kalau mereka berhasil mencetak laba bersih yang cukup tinggi. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka laba bersihnya naiknya pelan-pelan pun juga nggak masalah. Gitu. Jadi makanya beli atau enggaknya itu tunggu kuartal 4 dipublish dulu ya. Kuartal 4 publish. Nah, masuk sekarang boleh nggak? Kalau aku sih enggak ya. Aku tunggu kuartal 4 dipublish. Kalau misalnya hasilnya positif, kita masuk dikit. Jangan banyak, karena masih belum tentu tahun depan 2023 itu positif lagi, bisa aja negatif. Jadi setelah Q4-nya publish positif, beli dikit. Nah, terus kita lihat kuartal 1-nya, kuartal 1 2023. Kalau positif, beli dikit lagi. Beli agak banyak. Sorry, jangan dikit, agak banyak. Nah, itu caranya. Jadi ininya positif gitu kan. Kita perpanjang lagi. Kalau misalnya kuartal 4-nya publish-nya positif ya, beli dikit. Kalau misalnya kuartal 1 di tahun depan, ini 2022 ya. Ini 2022 biar orang ngerti. Ini aku singkat aja. 23. Ini hapus saja. Kalau Q1 2023 positif, laba naik lah ya. Laba naik. Laba. Gitu aja ya, labanya ya. Laba konsisten ya. Ini tetap konsisten positif lah ya. Laba positif ya. Beli dikit. Tapi ketika kuartal 1 2003 labanya naik, beli agak banyak kan. Pasti
harga sahamnya melompat sampai ke 300. Mungkin bisa terjadi seperti di tahun 2019. Berarti benar-benar kinerjanya membaik. Dan yang harga kemahalan sekarang ini akan menjadi murah pada saat laba bersih mereka itu bisa sampai triliunan. Ini kan minusnya triliunan kan. Nah, semoga aja nanti jangan 30T lah ya, plus 1T lah ya minimal. Nah, ini EPS-nya langsung naiknya tinggi banget ya. EPS-nya naiknya tinggi banget, PER-nya langsung turun drastis. PVBR juga turun, otomatis ya turun ya. Nggak begitu turun begitu banyak sih, karena nambahnya hanya triliunan. Jadi ini makin berkurang sedikit aja. Tapi yang pasti ini berkurangnya lumayan banyak gitu. Jadi kesimpulannya untuk saat ini aku belum mau beli. Nanti kalau misalnya Q4-nya labanya memang konsisten positif, beli dikit. Terus di kuartal satunya di 2 tahun depan ya, kuartal 1 tahun depan labanya naik dibanding tahun sebelumnya, beli agak banyak kan. Pasti terjadi sesuatu hal yang menyenangkan di harga sahamnya. Bisa mungkin lompat ke harga 300 gitu. Ini harapannya ya. Tapi kalau misalnya kuartal 1 di 2022, 2003 labanya turun, nah berarti kalian hold aja yang beli dikit ini, jadi nggak usah tambah apapun. Tapi kalau misalnya jadi rugi, kalian jual aja. Jadi kuartal satunya titik tambah banyak atau hold apa jual semua. Kalau kuartal satunya rugi, kalian jual. Tapi kalau misalnya labanya turun tapi tetap positif labanya ya kalian hold gitu kan. Tapi kalau laba kuartal satunya naiknya, labanya naik ya belinya agak banyak. Itu aja sih. Untuk saat ini tidak investasi ya, aku tunggu kuartal 4. Untuk jangka pendeknya, jangka panjang enggak ya. Tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Jangka pendek dalam arti di bawah 1 tahun lah ya, di bawah. Jadi kuartal 1 tahun depan itu masih di bawah 1 tahun lah ya. Jadi boleh lah, ini sesuai dengan laporan keuangannya. Gitu. Nah, diinvestasikan ya tunggu kuartal 4. Jadi investasi jangka pendek atau panjang tunggu kuartal 4 semuanya. Gitu ya. Oke, gitu aja. Kalau misalnya informasi yang salah atau informasi yang kurang tentang saham Friend, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang lain juga bisa tahu ada informasi tambahan atau informasi yang salah. Gitu aja sih ya untuk saham Friend analisanya. Terus kalau misalnya ada mau request saham lain, boleh tulis di kolom komentar, nanti aku bantu analisa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.